Shalom, saudara-saudara, senang sekali bisa bertemu dalam program satelit di mana kita bisa bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Marilah kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan dengan berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Kami datang di hadapan-Mu ya Tuhan, mengucap syukur oleh karena kasih setia Tuhan. Dan kami bersyukur untuk firman Tuhan yang kami bisa baca, kami renungkan setiap hari, yang menjadi makanan bagi jiwa kami, melegakan dan mengenyangkan kami. Biarlah Tuhan terus memenuhi kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami dapat mengerti dan memahami firman. Berbicaralah ya Tuhan, kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Hari ini judul satelit kita adalah dipilih sebelum dunia dijadikan. Firman Tuhan dari kitab Efesus pasal 1 ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Demikian bunyinya. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Haleluya. Saudara-saudara dikasih Tuhan, surat ini diawali dengan satu kata pujian. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Demikian Rasul Paulus menuliskan suratnya kepada jemaat di Efesus. Ungkapan terpujilah Allah ini merupakan suatu ungkapan rasa syukur, sukacita, bahagia yang begitu besar oleh karena berkat-berkat rohani di dalam sorga yang dikaruniakan kepada kita sebagai orang yang percaya. Tuhan Yesus menceritakan sebuah perumpamaan tentang kerajaan sorga itu, menggambarkan kerajaan sorga di dalam ayat Injil Matius pasal 13 ayat 44. Bunyinya demikian. Hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Bayangkan seorang yang menemukan harta terpendam. Oleh karena sukacitanya yang luar biasa, dia pergi menjual segala miliknya, seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Inilah gambaran betapa besar, betapa tinggi nilai berkat-berkat rohani yang Tuhan sediakan bagi kita orang percaya. Itu sebabnya Paulus berkata, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Karena apa? Karena berkat-berkat rohani yang telah dikaruniakan kepada kita yang percaya kepadanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selanjutnya dikatakan sebab di dalam Dia, di dalam Kristus, ya, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Hal ini berarti bahwa kita dipilih di dalam kekekalan ilahi. Bayangkan, saudara dan saya sebagai orang percaya bukanlah suatu hal yang kebetulan, tetapi ini adalah pilihan Allah sebelum dunia dijadikan, sebelum dunia ini ada. Dengan kata lain, sebelum dosa masuk ke dalam dunia, sebelum manusia diciptakan, justru Allah di dalam kekekalannya Dia memilih saudara dan saya. Inilah yang dimaksud dipilih sebelum dunia dijadikan. Yang kedua, berarti juga kita dipilih di dalam master plan ilahi, dalam rencana besar Allah. Allah memilih kita karena ada rencananya. Yang pertama, dipilih di dalam kekekalan ilahi. Yang kedua, dipilih dalam rencana ilahi, bahwa Allah punya rencana. Dan yang ketiga, dipilih sebelum dunia dijadikan, berarti kita dipilih
untuk tujuan ilahi. Kita perhatikan di sini, tujuan ilahinya adalah supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan Allah. Luar biasa. Inilah yang dimaksud supaya Allah menjadikan kita kudus dan tak bercacat. Sebab apa? Sebab kita dipilih sebelum dunia dijadikan. Betapa kayanya orang-orang pilihan Allah. Sebab segala berkat rohani yang ada di sorga dikaruniakan kepadanya. Pujilah Tuhan dengan seluruh hidupmu. Oleh sebab semua perbuatan Tuhan yang dilakukannya dari sejak kekekalan di masa lampau hingga kekekalan di masa yang akan datang telah dilakukan oleh Tuhan. Anda adalah orang pilihan Allah. Hiduplah dalam kekudusan. Sebab itulah tujuan Allah dalam hidup yang Allah mau bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Salam.